Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk penjagaan dan pemeliharaan-Mu serta berkat-berkat-Mu pada hari kemarin. Dan terima kasih hari ini Engkau beri kepada kami nafas kehidupan dan kesempatan untuk melaksanakan firman-Mu. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk membimbing dan memimpin kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan 19, dengan perikop Yesus memanggil kedua belas rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul: Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita bersama-sama merayakan pesta Santo Simon dan Santo Yudas Rasul. Bacaan Injil yang disodorkan kepada kita adalah peristiwa di mana Yesus memanggil ke-12 murid. Peristiwa ini bisa dibagi dalam 3 bagian yang menggambarkan cara hidup Yesus. Yang pertama, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Yesus berdoa kepada Allah. Bagian ini disebut dimensi relasi pribadiku dengan Tuhan, atau aspek kehidupan rohani. Bagian kedua adalah aspek kehidupan komunal. Yesus memanggil murid-murid. Dia tidak mau bekerja sendirian. Yesus membentuk komunitas karya, yaitu 12 rasul. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sedangkan dimensi yang ketiga pada ayat berikutnya sangat jelas. Yesus bersama komunitasnya turun ke tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar orang-orang yang memohon pertolongan disembuhkan dari penyakit dan sebagainya. Hal ini disebut dimensi pelayanan. Yesus bukan sekedar membentuk komunitas untuk komunitas itu sendiri. Yesus tidak membentuk komunitas yang egosentris, tetapi Yesus membentuk komunitas yang bergerak keluar, menolong orang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita renungkan ketiga dimensi ini. Bagaimana kehidupan rohani kita?
Apakah kita punya komunitas untuk bertumbuh? Tempat kita bergembira? Lalu apakah kita juga bertekun di dalam tugas pelayanan kita, berbela rasa, menolong sesama kita, tanpa memandang agama, suku, ras, atau apapun? Bagaimana saudara? Marilah kita renungkan apakah kehidupan satu hari ini atau selanjutnya seperti hidup Tuhan Yesus ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri renungan dan bacaan firman hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami. Berikanlah kami iman yang benar, harapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau mengingatkan akan perkataanmu, firman-Mu yang penuh kuasa, agar kami dapat melakukannya, mencontoh seperti yang Engkau lakukan, yaitu selalu berdoa dalam setiap langkah hidup kami pada awal hari kepada Engkau ya Tuhan Yesus, mengandalkan kekuatan Engkau, bukan kekuatan kami. Dan kami harus bersatu di dalam kehidupan kami, mungkin juga dalam suatu komunitas, dan di mana kami juga harus melakukan seperti yang Engkau contohkan, yaitu berbela rasa, menolong dengan kasih-Mu. Tuhan Yesus, Engkau adalah kasih. Terima kasih untuk segala apa yang Engkau contohkan kepada kami. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang bukan hanya memberikan firman, tetapi mencontohkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, pimpin kami untuk bisa melaksanakan firman Tuhan Yesus ini dalam hidup kami sehari-hari. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.